Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, sebelum kita bahas jauh lebih dalam video ini, mau nyaranin aja, coba cari tempat yang tenang, damai dan hening. Biar enak aja gitu pas kamu nyimak videonya. Oke? Oh, satu lagi. Udah minum air putih belum? Kalau belum, coba ambil minum dulu. So, kita mulai aja ya. Jadi, ngerawat kedamaian batin itu penting banget. Jadi kamu nggak gampang terpancing kalau ada yang coba nyakitin kamu. Baik itu pasangan atau teman kerja. Soalnya, kedamaian ini nggak bisa dikasih atau diambil sama orang lain. Kamu yang bangun sendiri dari dalam. Ini kayak zona aman yang kamu bawa kemana-mana. Tempat tenang di diri kamu yang nggak bakal keganggu sama segala keributan dunia luar. Pas kamu udah pegang kedamaian batinmu, itu artinya kamu sadar banget kalau kesehatan mental kamu lebih penting daripada ngabisin energi buat bales reaksi negatif. Kamu tahu, kedamaian itu harta yang harus dijaga. Nggak ada orang yang boleh ngacak-acak, meski mereka coba keras sekalipun. Semua ini dimulai dari dengan ngerti diri sendiri. Kamu harus paham sama pikiran, perasaan, dan apa aja yang bisa bikin emosi. Kalau udah tahu, baru deh kamu bisa lebih jago nahan diri, biar nggak gampang bereaksi. Nah, begitu kamu ngerti apa yang bisa ganggu kedamaianmu, kamu bisa bikin tameng, biar nggak gampang kena omongan negatif orang lain. Dengan tameng ini, kamu punya ruang buat milih, mau bales nggak, atau malah diam aja. Supaya kedamaian ini awet, kamu perlu latih ini tiap hari. Damai itu nggak bisa datang sendiri, nggak kayak kurir JNT yang nganter paket check out TikTok shop kamu. Ini tuh harus diusahain. Latihan, kayak meditasi, mindfulness, atau sekadar ngambil dan narik napas dalam-dalam tuh, mantep banget buat bikin kamu balik ke diri sendiri. Ke tempat tenang, yang nggak bisa diganggu siapapun. Latihan ini juga ngajarin kamu buat nggak buru-buru bereaksi. Coba tarik napas, ingat lagi kalau kamu yang kendaliin reaksimu. Pas kamu udah nyambung lagi sama kedamaian batin, kamu jadi nggak gampang kebawa emosi atau marah-marah nggak jelas. Sebaliknya, kamu bisa nanggepin masalah dengan lebih santai, tenang, dan bijak. Satu hal lagi, penting banget buat pilih-pilih lingkungan dan orang-orang di sekitar kamu. Teman-teman yang vibe-nya asik dan tempat yang adem punya pengaruh gede ke pikiran kamu. Kalau lingkungannya damai, otomatis pikiranmu juga bakal lebih chill. Kamu bakal lebih gampang jaga kedamaian batin kalau dikelilingi orang-orang yang nge-support kamu, yang bikin kamu semangat dan berkembang. Jadi, kamu gak bakal gampang kejebak dalam hal-hal negatif atau drama. Simple aja, lebih gampang buat tenang kalau lingkungan kamu juga damai. Lingkungan itu harus mencerminkan kedamaian yang ada di dalam dirimu. Kalau tempat kamu sesuai dengan vibes kedamaian batin, kamu jadi lebih kuat, lebih tenang, dan gak bakal gampang terpancing kalau ada orang yang coba nyakitin. Kedamaian batin itu kayak tameng. Itu ngingetin kamu bahwa kamu lebih kuat dari hal-hal negatif yang datang. Kedamaian ini ngasih kamu kontrol penuh atas emosi, reaksi, dan hidupmu. Kalau kamu udah embrace kedamaian ini, itu tandanya kamu kasih pesan ke dunia kalau kamu nggak gampang goyah apapun yang orang lain lakuin. Kedamaianmu itu nggak bergantung sama keadaan luar, tapi dari kekuatan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Ini pondasi yang bikin kamu jadi nggak bisa diusik atau dihancurin. Apapun yang terjadi, siapapun yang coba nyakitin kamu tetap berdiri tegak dengan kedamaianmu. Kedamaian ini adalah kekuatan terbesar kamu, senjata andalan kamu buat terus maju. Kamu nggak cuma sekadar bertahan, tapi juga hidup dengan caramu sendiri, tanpa kebawa omongan atau energi negatif orang lain. Kedamaianmu itu kekuatanmu, dan begitu kamu udah benar-benar merangkulnya, gak ada satupun yang bisa ambil itu dari kamu. Nah, kalau kamu mulai paham kenapa orang nyakitin kamu, itu bakal bikin pandanganmu berubah. Jadi lebih bijak, butuh empati dan kemampuan buat lihat lebih dalam dari sekadar omongan atau tindakan mereka. Seringkali, yang mereka lakuin bukan soal kamu, tapi soal masalah di dalam diri mereka sendiri. Orang yang suka nyakitin biasanya punya masalah batin, insecure, atau punya luka yang belum sembuh. Tindakan mereka tuh kayak bayangan dari kekacauan batin mereka, penuh rasa takut, sakit, dan bingung.
Begitu kamu ngerti ini, kamu bisa lihat tindakan mereka bukan sebagai serangan secara pribadi, tapi sebagai hasil dari perjuangan batin mereka sendiri. Dengan paham ini, kamu nggak perlu ambil hati atau ikut ke bawah energi negatif mereka. Kamu nggak perlu biarin mereka ngerusak ketenanganmu. Buat paham kenapa orang begitu, kamu harus ingat setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing, punya masalah, trauma, atau ketakutan yang mungkin kamu nggak tahu. Mereka bawa beban masa lalu yang kadang terlalu berat, dan itu bikin mereka bertindak menyakiti sebagai pelampiasan. Orang yang lagi sakit hati kadang bakal nembak rasa sakit itu ke orang lain, kayak mikir kalau nyakitin orang lain bisa bikin mereka lega. Padahal, itu cuma cara yang salah buat nyari kontrol atas emosi mereka yang lagi berantakan. Kalau kamu udah ngerti ini, kamu bisa lihat mereka dari sudut pandang selangkangan yang lebih bijak, bahwa tindakan mereka nggak ada hubungannya sama harga dirimu. Dengan paham hal ini nggak berarti kamu kasih mereka izin buat terus nyakitin kamu ya. Tapi lebih ke tahu kalau itu semua cerminan dari masalah dalam diri mereka, bukan soal kamu. Dengan ngerti ini, kamu ngambil lagi kekuatanmu. Karena kamu nggak lagi kasih mereka kesempatan buat bikin kamu down. Kamu bisa pilih buat ngasih respon dengan tenang, sabar, atau kadang ya, cukup dengan diam aja. Kamu perlu ngerti bahwa tindakan orang lain seringkali nggak soal kamu, tapi lebih soal mereka sendiri. Itu hal penting. Biar bisa paham, kamu juga harus lihat latar belakang mereka, cara mereka dibesarkan, dan pengalaman hidup yang ngebentuk mereka jadi kayak sekarang. Soalnya, orang tuh kebentuk dari lingkungannya, hubungan yang mereka jalani, dan semua pengalaman yang mereka alami. Semua hal ini berpengaruh besar ke gimana mereka bersikap, gimana mereka ngelihat orang lain, dan gimana mereka ngerespon sesuatu. Misalnya, orang yang pernah disakitin, diabaikan, atau selalu dianggap nggak penting, bisa aja bawa rasa sakit itu ke setiap hubungan mereka. Kadang, mereka ngerasa harus ngebela diri dengan cara yang kasar atau menyakitkan, buat melindungi diri biar nggak disakiti lagi. Mungkin mereka pikir serangan duluan sebelum diserang adalah cara terbaik buat bertahan. Jadi, kalau mereka nyerang kamu duluan, itu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka lagi pakai mode bertahan dari pengalaman buruk mereka sebelumnya. Tingkah laku kayak gitu sebenarnya adalah cara bertahan hidup yang mereka pelajari. Itu cara mereka navigasi dunia yang selama ini keras buat mereka. Pas kamu paham ini, kamu bisa lihat tindakan mereka bukan sebagai serangan personal, tapi lebih kayak survival mode mereka yang lagi aktif. Cara mereka nanggepin rasa sakit yang belum selesai. Orang juga punya trigger atau hal-hal sensitif dari masa lalu yang bisa bikin mereka bereaksi berlebihan. Kalau ada sesuatu yang ngingetin mereka sama pengalaman buruk, luka lama bisa kebuka lagi. Dan pas itu terjadi, reaksi mereka kadang nggak seimbang sama situasi saat ini. Kayak mereka marah atau nyerang duluan karena takut bakal ngerasain sakit yang sama lagi. Nah, kalau kamu udah ngerti ini, kamu bisa ngelihat semuanya dari sudut pandang yang lebih penuh pengertian. Kamu sadar, tindakan mereka nggak soal kamu, tapi soal mereka sendiri. Pemahaman ini bikin kamu bisa jaga jarak emosional. Jadi nggak baper atau ikutan emosi, tapi tetap tenang. Kamu bisa milih gimana mau bereaksi, atau bahkan nggak bereaksi sama sekali. Karena kamu tahu, di balik tindakan mereka, ada rasa sakit yang mereka belum bisa selesaikan. Ngerti kenapa orang bertindak kayak gitu bikin kamu punya kekuatan buat milih responmu. Kamu bisa ngelihat lebih dalam, ngelihat luka yang mereka sembunyikan, dan tetap ngelihat sisi manusiawi dari orang yang lagi nyoba nyakitin kamu. Alih-alih bales dengan marah atau sakit hati, kamu bisa bales dengan empati, pengertian, atau malah nggak perlu bales sama sekali. Kalau kamu udah paham asal tindakan mereka, kamu jadi lebih kuat. Kamu bisa lindungin kedamaianmu dan gak kebawa arus negatif yang orang lain coba lemparin ke kamu. Ini bukan soal ngebenerin perilaku mereka, tapi lebih soal membebaskan dirimu sendiri dari keharusan buat bereaksi atau ikut nyelam di rasa sakit mereka. Memilih buat diem daripada ribut, itu sebenarnya tanda bijak. Itu keputusan sadar yang nunjukin kamu ngerti kekuatan diri sendiri dan dinamika hubungan manusia. Diam bukan berarti lemah, justru itu nunjukin kamu kuat.
kuat karena ngerti nggak semua hal perlu diributin. Pas kamu milih diem, kamu kontrol emosi, respon, dan gimana kamu mau menghadapi dunia. Diem ngasih kamu kesempatan buat mundur sejenak, mikir dengan tenang, dan ngelihat situasi lebih jelas daripada bereaksi spontan yang malah bikin masalah makin besar. Konflik biasanya muncul dari ego, dari rasa pengen selalu benar, atau ngerasa lebih dominan. Kalau kamu ikut-ikutan ribut, itu artinya kamu ngasih makan ego, yang akhirnya bikin situasi makin panas. Konflik tuh bikin kamu terjebak dalam lingkaran negatif. Adu mulut yang gak ada habisnya, yang cuma nambah jarak dan masalah. Nah, disinilah diem jadi senjata paling ampuh. Diem bisa memutus siklus negatif itu, ngehentikan adu mulut, dan ngasih ruang buat mikir, buat damai. Diem itu sebenarnya alat yang keren banget buat ngeredain ketegangan, ngurangin drama, dan biar konflik gak makin parah. Pas kamu milih buat diem, kamu sebenarnya lagi bikin keputusan sadar buat gak ikut nambahin bensin ke api, gak ngasih reaksi yang malah bikin situasi makin buruk. Diem ngasih kamu waktu buat mikir, napas, dan ngeliat opsi yang paling bijak sebelum bertindak. Di saat hening itu, kamu bakal lebih jelas, bisa lihat situasi dari perspektif yang lebih tenang, dan proses emosi dengan lebih baik. Akhirnya, kamu bisa ngerespon dengan cara yang sesuai sama nilai-nilai dan tujuan kamu. Diem itu bukan berarti kamu takut ngomong atau ngindarin masalah, tapi lebih ke milih pertempuran yang penting. Kadang, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah nggak ngomong sama sekali. Diem bisa ngekomunikasiin banyak hal, bahwa kamu nggak mau ikutan dalam energi negatif, bahwa kamu tetap jaga kedamaian, dan kamu nggak perlu ngebuktiin apa-apa ke orang lain. Pas kamu milih diem, kamu sebenarnya lagi bilang ke dunia bahwa kamu yang pegang kendali. Kamu nggak bakal kebawa arus konflik yang nggak penting, dan kamu nggak bakal biarin orang lain ngatur emosi atau tindakan kamu. Diem juga kayak batasan buat melindungi kedamaianmu, biar kamu nggak ikut kacau dalam konflik. Ini cara buat tetap grounded sama diri sendiri, ngelindungin dirimu dari drama. Di dalam diem itu, kamu ngambil lagi kekuatanmu, ngeliat situasi dengan lebih dewasa, dan nunjukin kalau kamu punya kontrol penuh. Selain itu, diem juga ngasih kamu ruang buat ngeliat situasi lebih objektif. Kadang, konflik bikin semuanya kelihatan lebih berat dan penting daripada kenyataannya. Pas lagi panas-panasnya, gampang banget buat ngomong hal-hal yang gak kamu maksud, atau malah bikin situasi makin kacau. Diem ngasih kamu waktu buat mikir dulu sebelum ngomong, buat nimbang apa worth it buat terlibat atau enggak, dan buat ngejaga ketenangan. Diem bikin kamu bisa mundur sejenak, lepas dari emosi saat itu, dan lihat gambaran besar. Kamu sadar nggak semua hal butuh reaksi, dan nggak semua konflik harus diselesaikan saat itu juga. Kadang, yang terbaik adalah diem aja, biarin situasinya selesai sendiri, dan nggak kasih reaksi yang bakal bikin semuanya makin ribet. Dalam diem, kamu tetap pegang kendali, jaga kedamaianmu, dan nggak biarin kata-kata atau tindakan orang lain ngerusak ketenangan batinmu. Milih diem itu sebenarnya tanda kalau kamu peduli sama dirimu sendiri, sama kedamaian dan kebahagiaanmu. Kamu bilang ke diri sendiri dan orang lain bahwa kamu gak akan terseret dalam drama orang lain, gak bakal biarin kata-kata mereka ngehancurin perasaanmu. Pas kamu milih diem, kamu milih kedamaianmu, kebahagiaanmu, dan ngerasa lebih kuat karena gak ikut hanyut dalam konflik. Diem itu bukan tanda kalah, tapi justru kemenangan. Kemenangan atas kedamaianmu sendiri, atas kekuatanmu buat gak bereaksi gegabah, dan menang lawan ego yang pengen selalu benar. Pas kamu milih diem, kamu jadi orang yang lebih besar, yang gak ikut-ikutan dalam drama, dan tetap setia sama dirimu sendiri. Diem itu pernyataan kuat kalau kamu gak goyah, kamu tenang, dan kamu gak gampang dipancing. Kamu milih diem karena tahu gak semua konflik layak buat energi, waktu, atau ketenanganmu. Kamu tetap grounded, kalem, dan milih buat ngelindungin kedamaianmu. Kamu milih buat lepas, move on, dan fokus sama hal-hal yang beneran penting. Kamu setia sama nilai-nilai dan kedamaian batinmu. Dan itu bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Fokus sama perkembangan diri sendiri itu pilihan yang kuat banget.
Daripada sibuk mikirin tindakan orang lain yang negatif, mending alihin perhatian ke diri sendiri dan gimana kamu bisa terus berkembang. Soalnya, pertumbuhanmu itu tanggung jawabmu. Kamu yang tentuin kecepatan dan arah perjalananmu, bukan orang lain. Pas kamu fokus ke perkembangan diri, kamu secara sadar milih buat lebih peduli sama kemajuan pribadi daripada teralihkan sama hal-hal nggak penting yang orang lain coba lemparin ke jalanmu. Pertumbuhan itu proses yang terus-menerus. Butuh fokus, usaha, dan komitmen penuh. Kalau kamu kebanyakan ngurusin apa yang orang lain lakukan, kamu kayak ngasih mereka kendali atas hidupmu. Fokus ke perkembangan diri artinya kamu yang pegang kendali, kamu yang nulis cerita hidupmu, dan gak biarin orang lain megang pena. Kamu juga milih buat invest waktu dan energimu buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, perkembangan diri bukan cuma soal nambah skill atau mencapai tujuan baru, tapi juga soal memahami diri lebih dalam. Ini tentang belajar menghadapi kehidupan dengan lebih anggun dan kuat, mengenali kekuatan dan kelemahanmu, terus berkembang dari sana. Proses ini butuh refleksi diri, keberanian buat ngeliat sisi hidup yang perlu diperbaiki, dan ngambil langkah nyata buat memperbaikinya. Fokus ke perkembangan diri juga berarti sadar kalau nggak semua orang lagi ada di perjalanan yang sama dengan kamu. Setiap orang punya tujuan, nilai, dan prioritas yang beda-beda. Tindakan mereka lebih mencerminkan apa yang mereka lagi hadapi, bukan tentang kamu. Jadi, fokus ke dirimu. Jangan biarin apa yang orang lain lakukan ngeganggu perkembanganmu. Selain itu, kamu juga perlu batasan. Batasan buat ngelindungin waktu, energi, dan ketenanganmu. Karena untuk bisa berkembang, kamu butuh fokus dan ruang buat belajar, refleksi, dan berkembang. Bikin batasan itu bukan berarti ngejauh dari orang, tapi lebih buat ngejaga ruang biar kamu bisa berkembang dengan baik. Pas kamu fokus ke perkembangan diri, kamu bilang ke dunia bahwa kamu serius soal perkembanganmu. Kamu berkomitmen buat jadi versi terbaik dari dirimu dan gak bakal biarin tindakan orang lain ngeganggu proses itu. Fokus ini juga berarti kamu pilih-pilih soal siapa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu dan apa yang kamu izinkan buat mengisi pikiranmu. Penting juga buat punya mindset selalu mau berkembang. Lihat tantangan sebagai kesempatan buat tumbuh, anggap kegagalan sebagai pelajaran, dan kritikan sebagai masukan, bukan serangan personal. Soalnya, pertumbuhan itu nggak selalu mulus. Bakal ada naik turun, sukses dan gagal. Tapi, pas kamu fokus ke perkembangan diri, kamu bakal bisa lihat gambaran besarnya. Setiap pengalaman, baik atau buruk, jadi batu loncatan buat bikin kamu jadi lebih baik. Fokus ke pertumbuhan diri itu artinya percaya sama proses. Yakin kalau setiap tantangan yang datang itu ngebentuk kamu, mempersiapkan kamu buat sesuatu yang lebih besar. Jangan biarin tindakan orang lain ganggu fokusmu buat berkembang. Pas kamu fokus ke pertumbuhan diri, kamu lagi milih buat tetap fokus ke tujuan, terus jalan di jalurmu, dan gak biarin apapun atau siapapun ngehalangin progresmu. Fokus ke pertumbuhan diri juga berarti kamu ambil tanggung jawab penuh atas kebahagiaan, kesuksesan, dan hidupmu. Soalnya, gak ada orang lain yang bisa ngelakuin itu buat kamu. Saat kamu fokus ke dirimu, kamu sebenarnya lagi ambil kendali atas takdirmu. Gak biarin tindakan orang lain nentuin gimana perasaanmu, cara berpikirmu, atau caramu bertindak. Pertumbuhan itu tanggung jawabmu. Itu jalanmu, perjalananmu, dan cuma kamu yang bisa nentuin gimana prosesnya berjalan. Pas kamu fokus ke situ, artinya kamu milih buat hidup sesuai caramu sendiri. Gak gampang goyah sama pendapat atau tindakan orang lain. Dan gak biarin energi negatif mereka ngeganggu prosesmu. Fokus ke pertumbuhan diri, artinya kamu taruh dirimu sendiri di prioritas pertama. Kamu jaga kesejahteraanmu. Pastiin kamu ngelakuin hal-hal yang bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Milih fokus ke pertumbuhan juga berarti kamu naik level, tetap setia sama jalanmu, dan terus maju ke depan. Soalnya, ini perjalananmu, dan gak ada orang lain yang punya kuasa buat nentuin gimana jalannya. Pas kamu fokus ke pertumbuhan, kamu lagi invest di diri sendiri. Taruh energi buat perkembangan pribadi, dan jadi lebih kuat, lebih sadar diri, lebih percaya diri. Kamu milih buat ninggalin drama, gangguan, dan energi negatif,
yang orang lain coba bawa ke hidupmu. Dan fokus ke hal-hal yang beneran penting. Intinya, fokus ke pertumbuhan diri, artinya kamu ambil kendali atas hidupmu. Nulis cerita hidupmu sendiri, dan hidup sesuai aturanmu. Ini perjalananmu, dan cuma kamu yang bisa tentuin gimana jalan ceritanya. Pas kamu fokus ke situ, kamu hidup lebih otentik, lebih bermakna, dan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nah, soal batasan, penting banget buat bikin batasan yang tegas tanpa perlu ribut-ribut. Ini cara biar kamu tetap jaga kedamaian batin, lindungin energimu, dan tetap punya kontrol atas hidupmu. Batasan itu bukan sekadar garis-garis di pasir, tapi lebih kayak pernyataan tentang harga dirimu, nilai-nilai, dan prioritasmu. Pas kamu bikin batasan, kamu sebenarnya lagi bilang ke dunia apa yang bisa dan gak bisa kamu terima, tentang perilaku yang bisa kamu tolerir, dan jenis energi apa yang kamu izinin buat masuk ke ruangmu. Batasan itu bentuk dari respect ke diri sendiri. Kamu bilang ke dunia kalau kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraanmu itu penting, dan kamu gak bakal biarin siapapun ngeganggu itu. Bikin batasan itu soal ngerti diri sendiri. Kamu tahu apa yang bikin kamu berkembang, apa yang bikin kamu capek, dan apa yang bikin kamu tenang. Kalau kamu udah paham ini, kamu bisa bikin batasan dengan percaya diri, tanpa perlu ngejelasin ke orang lain atau terlibat konflik. Soalnya, batasanmu itu nggak bisa ditawar. Itu cerminan dari komitmenmu ke diri sendiri, ke pertumbuhanmu, dan ke kesejahteraanmu. Bikin batasan tanpa ribut juga artinya kamu ngerti kalau kamu nggak perlu kasih penjelasan ke orang lain soal batasanmu. Batasan itu urusanmu, tentang apa yang kamu perluin buat ngerasa aman, dihargai, dan dipedulikan. Dan pas kamu bikin batasan, kamu ngelakuin itu buat dirimu, bukan buat orang lain. Batasan itu bukan soal ngontrol orang lain, tapi soal ngontrol ruang dan energimu sendiri. Pas kamu bikin batasan, kamu sebenarnya lagi ambil kendali atas hidupmu. Milih buat jaga kedamaianmu, ngejaga energimu, dan pastiin kamu tetap prioritasin kesejahteraanmu. Ini adalah bentuk cinta diri, cara buat bilang ke diri sendiri kalau kamu penting, kebutuhanmu penting, perasaanmu penting, dan kamu rela ngelakuin apa aja buat ngelindungin itu semua. Bikin batasan itu sebenarnya soal nyiptain ruang aman buat diri kamu sendiri. Ruang di mana kamu bisa berkembang, jadi versi terbaik dari dirimu. Pas kamu bikin batasan tanpa banyak nyinyir atau ngebacot, kamu lagi milih buat fokus ke dirimu sendiri, ke kebutuhanmu, dan ke perkembanganmu, bukan ke reaksi atau pendapat orang lain. Bikin batasan juga berarti kamu ngerti nggak semua orang bakal paham atau hormatin batasanmu, dan itu nggak masalah. Soalnya, batasanmu itu bukan buat mereka, tapi buat kamu. Batasan itu soal apa yang kamu perluin biar bisa ngerasa aman, dihargai, dan dihormati. Kalau ada yang gak respect batasanmu, kamu gak perlu repot-repot ngejelasin atau ngasih alasan, karena itu bukan tugasmu. Batasanmu adalah cerminan dari nilai-nilai, prioritas, dan rasa hormatmu ke diri sendiri. Pas kamu bikin batasan, kamu ngelakuin itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Ini soal ngejaga dirimu sendiri, lindungin energi, dan pastiin kamu punya ruang buat tumbuh dan hidup dengan nyaman. Dengan bikin batasan tanpa ikutan ribut, kamu sebenarnya lagi milih buat gak biarin orang lain ngatur perasaan, pikiran, atau tindakanmu. Karena batasanmu itu tentang kamu, bukan tentang mereka. Pas kamu bikin batasan dengan yakin, kamu nunjukin ke diri sendiri dan ke dunia bahwa kamu pegang kendali atas hidupmu. Kamu yang nentuin apa yang bisa diterima dan apa yang enggak. Kamu yang tentuin gimana orang lain bisa memperlakukan kamu. Bikin batasan itu soal ngambil kembali kekuatanmu, ngeklaim ruangmu, dan pastiin kamu punya kedamaian dan kebebasan buat hidup sesuai cara yang kamu mau. Bikin batasan tanpa ikutan ribut juga berarti kamu milih buat jaga energimu dari konflik gak penting, drama, dan energi negatif. Soalnya, terlibat konflik soal batasan seringkali cuma buang-buang waktu dan tenaga. Orang yang bener-bener respect kamu bakal hormatin batasanmu. Dan yang gak hormatin, gak layak buat dapet waktumu. Batasanmu tuh kayak pernyataan tegas yang bilang, aku hargain diriku sendiri, aku respect diriku, dan aku gak bakal nerima perlakuan yang lebih rendah dari yang pantas aku dapet.
Pas kamu bikin batasan tanpa ribut, kamu sebenarnya lagi fokus ke kesejahteraan, kebahagiaan, dan perkembangan dirimu sendiri, bukan ke pendapat atau reaksi orang lain. Batasanmu itu soal kamu, bukan mereka. Dan pas kamu bikin batasan dengan percaya diri, kamu nunjukin ke dunia bahwa kamu yang pegang kendali atas hidupmu. Kamu yang tentuin aturan mainnya. Dan kamu yang nentuin gimana orang lain harus memperlakukan kamu. Bikin batasan itu soal ngambil kembali kekuatanmu, ngejaga ruangmu, dan pastiin kamu punya kedamaian buat hidup sesuai cara yang kamu mau. Ini juga berarti belajar bilang tidak, tanpa rasa bersalah, tanpa takut, tanpa harus ngejelasin panjang lebar. Tidak, itu udah jadi kalimat lengkap yang tegas, dan itu nunjukin komitmenmu buat jaga dirimu dan kesejahteraanmu. Pas kamu bilang tidak, kamu lagi bikin batasan jelas soal apa yang kamu terima dan apa yang enggak. Sederhana, tapi kuat. Jadi, bikin batasan itu intinya biar jelas dan tegas. Nggak ada ruang buat orang bingung atau tawar-menawar, karena batasan itu ya punya kamu, nggak buat didiskusikan. Saat kamu pasang batas tanpa banyak omong, itu artinya kamu milih buat jaga kedamaian diri, simpan energi, dan utamakan kesejahteraanmu sendiri. Karena bikin batasan itu soal ngejaga diri sendiri, memastikan kamu punya ruang dan suasana yang pas buat berkembang. Kalau kamu pasang batas dengan penuh percaya diri, kamu kasih tahu dunia kalau kamu yang pegang kendali hidupmu. Kamu yang nentuin apa yang bisa diterima dan apa yang enggak. Kamu yang atur gimana orang lain harus memperlakukan kamu. Bikin batasan itu juga soal ngambil kembali kendali hidupmu, reclaim space, dan memastikan kamu punya kebebasan buat hidup sesuai maunya kamu. Kalau nggak mau ribet, bikin batas tanpa terlalu terlibat juga artinya kamu siap buat negasin batasan itu tanpa drama nggak penting. Soalnya, enforce batasan bukan soal nyari ribut, tapi lebih ke tegas dan nggak biarin orang lain ngelangkahin batas kamu. Saat kamu pasang batas, kamu jelas-jelas bilang apa yang kamu toleransi dan apa yang enggak. Dan kalau ada yang nekat ngelanggar, ya tinggal tegaskan lagi. Batasan kamu nggak bisa dinegosiasi, itu ada buat alasan yang jelas. Negasin batasan itu artinya tanggung jawab buat kesejahteraan diri sendiri, buat memastikan kamu punya ruang yang sehat buat berkembang. Karena pas kamu pasang batasan, fokusmu tuh buat pertumbuhan, kebahagiaan, dan kedamaian diri sendiri. Bukan soal reaksi atau pendapat orang lain. Batasan itu tentang kamu, bukan mereka. Dan saat kamu pasang batasan dengan yakin, kamu kasih tahu dunia kalau kamu pegang kendali penuh hidupmu. Intinya, batasan itu buat ambil kembali kekuatanmu, reclaim space, dan pastiin kamu punya kebebasan buat hidup sesuai cara kamu sendiri. Bikin batas tanpa drama juga ngerti kalau batasan itu nggak cuma buat ngelindungi diri dari orang lain, tapi juga buat nyiptain ruang yang nyaman, buat kamu bertumbuh jadi versi terbaik dari diri kamu. Jadi, batasan itu refleksi komitmenmu ke diri sendiri, buat tumbuh, bahagia, dan sejahtera. Bikin batasan itu pilihan buat invest ke diri sendiri, utamain kebutuhanmu, dan ngejaga diri dengan cara yang cuma kamu sendiri yang bisa. Soalnya, batasan itu tentang nyiptain hidup yang sesuai sama dirimu. Hidup yang berarti dan memuaskan. Saat kamu pasang batas tanpa drama, kamu milih buat tetap fokus di jalan hidupmu sendiri, perjalananmu sendiri, dan pertumbuhanmu sendiri. Karena batasan itu punya kamu, mereka ada buat ngelindungi kamu, nuntun kamu, dan pastiin kamu punya ruang buat berkembang. Pas kamu pasang batas dengan yakin, kamu bilang ke diri kamu sendiri dan dunia kalau kamu yang pegang kendali hidupmu. Kamu yang nentuin apa yang bisa diterima dan apa yang enggak. Dan kamu yang atur gimana kamu diperlakukan. Bikin batasan itu intinya ngambil kendali lagi atas hidupmu. Kamu punya hak buat punya ruang, kedamaian, dan kebebasan buat hidup sesuai maumu. Sekarang mengatasi masalah, berani mengatasi masalah juga kadang emang susah, itu kayak skill penting. Kamu milih buat nggak kebawa drama atau rasa sakit, tapi fokus ke tujuan jangka panjangmu. Setiap cobaan cuma sementara. Jadi jangan biarin itu ngedefine siapa kamu. Kalau kamu berani mengatasi masalah, kamu tetap setia sama nilai-nilai dan prinsipmu. Nggak gampang kebawa emosi sesaat. Fokus aja ke gambaran besar.
Cobaan yang ada sekarang cuma bagian kecil dari perjalanan panjangmu. Dengan milih buat tetap fokus ke kedamaian batin, pertumbuhan, dan kebahagiaanmu, kamu nggak bakal kebawa energi negatif dari orang lain. Orang lain mungkin bakal coba mancing kamu buat ikutan konflik. Tapi kalau kamu berani, kamu artinya nggak ngeladenin hal-hal yang nggak penting. Kamu fokus aja sama jalurmu sendiri. Kamu punya kendali penuh atas emosimu, dan kamu nggak biarin orang lain ngatur gimana kamu harus merasa atau bereaksi. Kadang, mundur dari situasi adalah pilihan yang paling kuat. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda kalau kamu lebih pilih menjaga kedamaian dan kebahagiaanmu daripada terlibat di masalah yang nggak ada manfaatnya. Mengatasi situasi artinya kamu nggak buang-buang waktu dan energi buat hal-hal yang nggak ngasih nilai tambah ke hidupmu. Selain itu, kadang kamu perlu paham juga kalau nggak semua aksi orang lain itu tentang kamu. Kadang, mereka cuma lagi ngeluarin masalah atau rasa frustrasi mereka sendiri. Jadi, kamu nggak usah baper. Fokus aja ke perjalanan hidupmu sendiri. Mengatasi situasi berarti kamu punya kecerdasan emosional buat nggak kebawa emosi momen sekarang dan tetap lihat ketujuan jangka panjangmu. Intinya, mengatasi situasi itu soal tetap fokus ke apa yang penting buatmu. Punya ketangguhan buat terus maju walau banyak tantangan. Dan nggak biarin cobaan hidup ngalahin kamu. Gunakan semua itu sebagai pijakan buat sukses. Mengatasi situasi artinya kamu lihat tantangan sebagai kesempatan buat tumbuh. Bukan cuma jadi lebih kuat, tapi juga buat belajar dan berkembang. Kamu nggak biarin cobaan hidup nentuin masa depanmu. Malah kamu pakai itu sebagai bahan bakar buat maju terus. Saat kamu fokus ke tujuan, mimpi, dan visi hidupmu, kamu nggak biarin apapun atau siapapun ngehalangin jalanmu. Mengatasi situasi juga artinya kamu lepasin keinginan buat balas dendam. Kamu sadar kalau dendam cuma bikin kamu terikat sama hal-hal negatif, sakit hati, dan rasa pahit. Memilih untuk memaafkan bukan buat orang lain, tapi buat kedamaian dirimu sendiri. Kamu lepaskan amarah, kebencian, dan dendam, karena itu cuma nyakitin dirimu, bukan orang lain. Mengatasi situasi, kamu milih buat move on, dan gak biarin tindakan orang lain bikin kamu stuck di rasa sakit. Melampaui masalah itu, artinya hidup damai, bahagia, dan bebas. Dan itu butuh keberanian buat lepasin masa lalu dan rasa sakit. Kamu gak biarin tindakan orang lain ngontrol dirimu, gak biarin masa lalu nentuin masa depanmu. Kamu gak bakal biarin rasa sakit nahan kamu buat hidup yang terbaik. Mengatasi situasi butuh keberanian buat tetap di jalan yang benar, walaupun godaan buat bereaksi atau balas dendam besar. Kamu pilih jadi orang yang lebih dewasa, tetap berintegritas dan bermartabat, meski dalam cobaan. Akhirnya, mengatasi situasi berarti selalu milih jalan yang benar, bertindak dengan integritas dan martabat. Kamu tetap setia sama diri sendiri, nilai-nilai, dan prinsipmu, walau ada cobaan. Kamu nggak biarin tantangan atau hal negatif nentuin siapa kamu. Tapi kamu melampaui semua itu, hidup sesuai maumu, dan nggak biarin siapapun atau apapun ngatur kebahagiaan dan kedamaianmu. Oke guys, segini aja untuk hari ini. Sorry ya videonya lumayan panjang. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.